warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan membahas submateri perkembangan peserta didik sekolah dasar mengenai perkembangan moral pada anak SD. Perkembangan moral sendiri menurut Sontrak berkaitan erat dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Konsep perkembangan moral. Nah, jadi pada konsep ini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan moral. Pada tahapan perkembangan moral terdapat 6 tahap dengan 3 level perkembangan. Pada level 1, moralitas prakonvensional berisi tentang tahapan 1 dan 2. Tahapan pertama yaitu ketaatan dan hukuman. Hal ini terjadi pada anak-anak kecil karena anak-anak lebih cenderung melihat aturan sebagai hal yang tetap atau absolut. Jadi mematuhi aturan lebih penting agar terhindar dari hukuman. Tahapan kedua yaitu individualisme dan pertukaran. Pada tahapan ini, anak-anak cenderung menunjukkan sudut pandang individu dan menilai suatu tindakan berdasarkan kebutuhan individu. Level 2 yaitu moralitas konvensional yang berisi tahapan 3 dan 4. Tahapan ketiga yaitu hubungan interpersonal. Lebih kita kenal dengan tahapan good girl and good boy. Hal ini terfokus pada memenuhi peran sosial dan harapan. Jadi, anak akan bersikap baik dan mempertimbangkan suatu pilihan. Tahapan keempat yaitu menjaga ketertiban sosial. Pada tahapan ini, anak mulai menganggap masyarakat adalah pembuat penilaian. Maka anak terfokus mengikuti aturan, menjaga hukum dan tertib. Level yang terakhir yaitu level 3 adalah moralitas pasca konvensional yang berisi tahapan 5 dan 6. Tahapan 5 yaitu kontak sosial dan hak perorangan. Anak mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan ke-6 yaitu prinsip universal. Anak sudah pada tahapan tingkat penalaran moral. Anak mengikuti prinsip-prinsip keadilan. Untuk lebih lanjutnya tentang perkembangan moral akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Prinsip-prinsip dari pengembangan moral pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama, peserta didik harus memiliki kemauan belajar untuk tahu, belajar lakukan, belajar untuk mengetahui diri sendiri, dan belajar untuk hidup bersama. Yang kedua, pendidik membantu dalam mengupayakan perkembangan peserta didik dalam mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, pengembangan tingkah laku moral tidak lepas dari berbagai peran keluarga, antara lain memperkenalkan nilai moral yang berlaku di masyarakat, membangkitkan perasaan bersalah, dan memperkuat kata hati. Kemudian yang keempat, hubungan antara teman sebaya pada masa kecil sangat besar kontribusinya terhadap keefektifan fungsi individu pada masa-masa kehidupan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tugas perkembangan. Yang pertama, anak usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heteronom. Anak percaya bahwa pelanggaran terhubung dengan hukumannya, sehingga seringkali anak kecil khawatir ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, dari usia 7-10 tahun, anak berada dalam masa transisi dan menunjukkan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama dan sebagian ciri-ciri dari tahap kedua. Tugas perkembangan moral yang ketiga adalah mulai usia 10 tahun ke atas, anak menunjukkan moralitas otonom. Mereka sadar bahwa peraturan dan hukuman dibuat oleh manusia. Maka ketika menilai sebuah perbuatan, mereka mempertimbangkan niat dan juga konsekuensinya terlebih dahulu. Anak pun cenderung berpikir hukuman akan didapat apabila ada saksi mata. Lalu pada tahapan ini prosesnya tidak bersifat kaku, tetapi tergantung dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama adalah faktor genetik atau hereditas, merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Hereditas sendiri dapat diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua dan bersifat potensial. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan juga mempengaruhi perkembangan individu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor genetik itu bersifat potensial, maka faktor lingkungan yang akan menjadikannya aktual.
Selanjutnya adalah alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak. Yang pertama adalah keluarga merupakan kelompok sosial dan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan dan memiliki waktu paling banyak dengan anak. Yang kedua, orang tua dan anggota keluarga merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Dan yang terakhir adalah keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar bagi anak. Tips mengoptimalkan perkembangan moral diantaranya ada 2. Yang pertama, mengembangkan gaya komunikasi. Keterampilan berkomunikasi itu mempunyai peran yang sangat penting bagi anak. Saat anak dapat berkomunikasi dengan baik dan sopan, maka dapat mencerminkan pula bahwa anak tersebut mempunyai moral yang baik. Yang kedua, mengembangkan kerjasama. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif dan kreatif sehingga anak mempunyai moral, menjaga komitmen, dan dapat berperilaku dengan baik.